saya dari Sebelumnya dan saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Transportasi jarak dekat merupakan kegiatan sehari-hari yang sering kita alami dan terjadi di sekitar kita. Transportasi jarak dekat mempunyai permasalahan yang terjadi pada transportasi jarak dekat selalu saja dianggap enteng oleh masyarakat. Permasalahan yang terjadi transportasi barang jarak dekat marah sempit kok motor dapat lihat dengan cara berpikir kritis dan teliti mengamati. Permasalahan ini juga dapat diselesaikan dengan cara kreativitas dan berpikir inovatif. Transportasi jarak sedang dan transportasi jarak jauh pada umumnya berkaitan dengan boleh aku kirim di grup subscribe itu ya. Tas. Fragilitas adalah proses pelaksanaan, perencanaan, dan terjadinya transportasi logistik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman tadi. Yaitu rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan teknis. Di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Apakah bahan dan teknik yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? Apakah memungkinkan untuk diproduksi pada teknik produksi yang ada saat ini. Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai yang sudah dibuat untuk produk agar mudah digunakan oleh manusia dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. 4. Prototyping dan membuat studi modal. Sketsa ide yang dibuat tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk teknologi transportasi dan logistik itu adalah 3 dimensi yang dilakukan pada material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya, dan cara menggambarnya menggunakan teknik gambar kerja atau pola. Gambar kerja atau gambar pola yang menjadi patokan teknik bahan pembelian bahan tersebut. Teknik pemotongan dan yang membawa produk yang membawa gelas jus, 1 lembar kertas karton yang dipotong atau yang sudah dilipat. Desain akhir, penetapan desain akhir yaitu Apa namanya? Sekian
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wasadaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang kemasan produk transportasi dan logistik. Kemasan untuk produk teknologi memiliki fungsi untuk melindungi produk dari kerusakan dan memberikan kemudahan membawa produk dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi sebagai daya tarik dan sebagai identitas dan brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan juga didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan membuat kemasan beragam tergantung dari kemasan yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak harus dikemas menggunakan material yang memiliki material yang berstruktur, daya tarik dan tampilan yang digunakan, material kemasan dapat juga ditampilkan melalui bentuk, gambar, teks, dan grafis. Pengemasan juga dapat dilengkapi dengan label untuk informasi teknis maupun memperkuat identitas brand atau produk. Pengemasan produk rekayasa berfungsi untuk melindungi produk dari debu dan kotoran serta memberikan kemudahan distribusi. Kemasan yang melekat di dalam produk merupakan kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan sekunder berisi kemasan primer yang diisi dengan produk. Kemasan primer produk melindungi produk dari benturan dan kotoran serta memberikan daya tarik untuk produk serta memberikan kemudahan distribusi dari tempat produksi hingga sampai ke tempat penjualan. Perlindungan produk dapat diperoleh dari kemasan tersier. Perlindungan produk dapat diperoleh dari kemasan tersier yang menciptakan kemasan beragam sesuai dengan produk yang akan dikemas. Produk tersebut harus disertakan identitas atau brand dari produk tersebut. Penghitungan biaya produk transportasi dan logistik. Biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung terjadinya proses produksi. Unsur biaya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang termasuk ke dalam biaya overhead adalah biaya tenaga listrik, biaya bahan bakar minyak, dan bahan-bahan lain yang mendukung terjadinya produksi barang. Biaya bahan bakar minyak dan sabun yang digunakan untuk membersihkan bahan baku dan bahan-bahan lain yang dimasukkan ke dalam biaya overhead. Bagian E, pemasaran langsung produk transportasi dan logistik. Pemasaran langsung adalah promosi yang dilakukan langsung terhadap konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli.